Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke kisah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Langsung saja saya akan bahas kisah mistis di balik raibnya nenek Katiyem di hutan Gumelar. Sebagian warga pinggiran hutan di Banyumas, Jawa Tengah masih mempercayai mitos dan hal gaib yang bisa terjadi di hutan. Salah satunya jika ada orang hilang. Ini pula yang terjadi pada Mbah Katiyem, warga desa Karangkomojing, kecamatan Gumelar, raib secara misterius. Sehari-hari Katiyem membantu suaminya mencari kayu bakar di pinggir hutan perbatasan kebun warga dengan perhutani. Sekitar pukul 10 pagi, sang suami sempat menyuruh Katiyem mengambil kapak di tumpukan kayu pinggiran hutan. Katiyem pun beranjak meninggalkan suaminya. Namun hingga beberapa waktu kemudian Katiyem tak kembali membawa kampak. Sang suami tak menyadari saat itu Katiyem sudah hilang di hutan. Capek menunggu, sang suami lantas menyusul ke tumpukan kayu yang jaraknya tak terlampau jauh itu. Namun ia tak menemukan Katiyem di sana. Nenek berusia 62 tahun itu raib bak ditelan hutan. Ia tak diketahui jejaknya. Mendengar kabar itu, warga segera mencari orang hilang ini. Suami korban sempat melaporkan kejadian itu kepada pihak desa untuk melakukan pencarian, ucap Komandan Tim Reaksi Cepat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Banyumas, Kusworo. Pemerintah desa lantas meneruskan laporan kejadian orang hilang itu kepada kepolisian. Tim pencari gabungan pun terbentuk. Mereka segera mencari keberadaan Mbah Katiyem. Kabar hilangnya Katiyem cepat menyebar hingga memancing sejumlah anggota SAR untuk bergabung mencari keberadaan orang hilang ini. Mereka berkejaran dengan waktu. Warga dan tim SAR gabungan tentu tak ingin nenek naas ini ditemukan dalam kondisi tanpa nyawa. Mereka ingin secepatnya menemukan dan menyelamatkan Katiyem. Unsur yang terlibat mulai dari Polsek, Koramil, Satpol PP, BPBD, Rapi, dan warga setempat. Dia menjelaskan. Kusworo mengungkapkan, titik pencarian dipusatkan di tempat terakhir nenek Katiyem terdeteksi, yakni area tempat pengambilan kayu bakar, tempat mengambil dedaunan, tempat menumpuk kayu bakar, hingga areal persawahan. Namun, hingga Senin malam pencarian tak membuahkan hasil. Nenek Katiyem seolah masih didekap hutan seram. Keesokan harinya pencarian kembali dilanjutkan. Tiba-tiba kabar baik meruap dari salah satu regu pencari. Nenek yang hilang sejak Senin siang itu terlihat duduk menyendiri di sebuah saluran air sekitar pukul 11 siang. Katiyem akhirnya ditemukan selamat meski kondisinya lemah. Tim pencari segera memberikan air bening agar tenaga nenek Katiyem segera pulih. Ia tampak shock atau terpukul psikisnya dan tak sanggup berkata-kata. Lantaran kondisinya yang lemah, tim lantas menandu nenek Katiyem menggunakan sarung yang dipalang kayu. Ia langsung dibawa ke rumahnya di Karangkomojing. Hilangnya Katiyem yang misterius ini masih belum diketahui penyebabnya. Katiyem masih bungkam 1000 bahasa. Padahal ia adalah sosok yang senang berinteraksi. Oleh sebagian orang, kejadian semacam ini sering dikaitkan dengan mitos atau dunia gaib.
Warga Banyumas menyebut orang tersesat tanpa diketahui penyebabnya dengan istilah digawa kalong atau dibawa kalong. Kalong oleh sebagian orang diyakini sebagai sosok makhluk gaib yang kerap bikin orang tersesat. Orang Jawa biasa menyebut orang hilang dibawa kalong. Ucap Kusworo menandaskan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyalaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.